Bapak pagi ini Kau yang siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami sekali lagi boleh diperlengkapi melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Dan firman-Mu akan menjadi rema yang kuat bagi setiap hidup kami Tuhan. Mari Bapak pagi ini siapkan kami. Untuk kami menyiapkan wadah kami, bencana kami. Supaya firman yang akan ditabur Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dan Tuhan kuasa-Mu Tuhan di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kuasai dirimu. Dalam buah roh adalah salah satu poin yaitu tentang penguasaan diri ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang namanya penguasaan diri berarti harus mengerem, harus istilahnya mengontrol semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hidup setiap kita. Supaya kita tetap ada di dalam pengawasan Tuhan. Untuk kita mengalami semua janji jadi nyata, firman jadi daging, saya rasa diperlukan yang namanya penguasaan diri dalam hidup kita. Kemarin nantinya tentang kebodohan merusak berkat. Kalau kita ini kan dilabeli, kita ini punya label sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya label sebagai milik pusakanya Tuhan. Tapi kadang karena kita nggak bisa menguasai diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang membuat labelnya tuh jadi rusak di hidup kita. Yang namanya anak-anak kesayangan Tuhan, yang namanya milik pusakanya Tuhan, berarti dia berhak menerima semua janji Tuhan. Amin. Tapi karena tindakan bodoh kita, karena mungkin kebodohan kita, karena mungkin gak bisa menguasai diri kita sepenuhnya, kita gak bisa menguasai tubuh jiwa roh kita, dan mungkin kita membiarkan celah terbuka di hidup kita, kita membiarkan roh sesat, mungkin roh si jahat masuk di hidup kita, itu yang membuat kita semakin jauh dan jauh dari Tuhan. That's why kenapa kebodohan merusak berkat, karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Kita tahu kita punya label tadi apa? Anak-anak kesayangan Tuhan dan milik pusaka Tuhan. Udah ada labelnya nih. Karena tindakan kita, karena kita nggak bisa menguasai diri. Kalau boleh saya katakan kita bertindak bodoh. Akhirnya itu yang merusak semua tatanan rencana Tuhan di hidup kita. Makanya hari-hari ini ketika saya doa Tuhan apa yang harus disampaikan, kuasai dirimu. Ini sangat penting. Saya tahu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi ketika kita mau dan berusaha, Tuhan mampukan setiap kita. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat kelima berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya ulang sekali lagi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita disuruh kuasai diri kita dalam segala hal. Ada 3 poin: sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan kita. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan, bisa ditampilkan, you however be self-control in all things, endure hardship, do an evangelist work, fulfill your ministry. Mau bagaimanapun saudara kehidupan kita hari-hari ini, penting yang namanya kita menguasai diri kita. Kata kuncinya adalah kuasai diri kita hari-hari ini. Ketika kita mampu menguasai diri kita, ketiga poin tadi, boleh balik ke bahasa Indonesia. Ketiga poin ini, sabar menderita. Kita mungkin hari ini lagi ngalamin semua pencobaan,
lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tetap memberitakan firman Tuhan. Even kita lagi dalam kondisi yang not good, tetapi tetap melakukan pekerjaan pemberita Injil dan menunaikan tugas pelayanan kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita, 3 hal di ayat ini akan kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita nggak jadi anak-anak Tuhan yang mundur, ya saudara. Kita nggak jadi anak-anak muda, jadi anak-anak Tuhan yang kendor, tetapi kita akan terus gaspol di hadapan Tuhan. Asalkan kita mampu menguasai diri kita. Banyak cobaan, banyak tawaran-tawaran dari si jahat. Jangan kita mencobai diri kita. Ya. Manusia itu lemah kalau ketika pencobaan datang dan kepo. Apa sih, dan apa sih. Mencobai diri sendiri. Ketika kita nggak kuat, ketika kita nggak punya penguasaan diri, kita kepo dan apa sih itu mencobai diri sendiri, kita akan jatuh tenggelam, saudara. Tapi hari ini Tuhan kasih kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa menguasai diri kita. Dan apa jadinya kalau kita nggak mampu menguasai diri kita? Yang tadi saya bilang, kita akan jatuh tenggelam, membawa kita kepada kebodohan dan kehancuran. Dan 3 hal ini tidak akan pernah kita bisa tuntaskan sampai akhir. Menguasai diri memang tidak mudah, saudara. Banyak hal di tubuh jasmani kita yang harus kita kuasai. Bukan soal jasmani, secara spirit, secara jiwa, roh, perasaan harus dikuasai. Keinginan daging, emosi kudu dikuasai, ya kan? Respon terhadap sesuatu yang di luar harapan kita dan sebagainya. Walau itu sulit, saudara, tapi itulah pesan seorang Paulus kepada Timotius. Dan tentu ini juga berlaku buat kita semua. Ini ayat bukan cuma diberikan buat Timotius, tapi ini ayat juga berlaku untuk kita hari-hari ini. Agar apa? Agar kita dapat mengendalikan diri dalam segala hal. Tidak mudah, saudara, apalagi kalau orangnya emosian, ya kan? Harus nahan emosi. Saya sering cerita kalau saya itu dulu sumbu pendek, saudara. Nahan emosi itu nggak gampang. Sedikit disinggung langsung menyulut, langsung menyala-nyala. Sedikit disenggol langsung marah. Sampai akhirnya saya sadar bahwa capek nih Tuhan, kayak gini terus. Marah terus. Untungnya nggak darah tinggi, saudara ya. Untungnya masih sehat. Ketika saya nggak bisa menguasai diri dalam hal emosi, iblis tahu itu kelemahan saya dan itu akan terus diserang. Tinggal bagaimana kita mau berusaha untuk kita bisa menang akan hal itu, saudara. Menguasai diri dari emosi kita, menguasai diri dari keinginan daging kita, menguasai diri dari segala apapun di hidup kita. Karena saya tahu penguasaan diri adalah salah satu karakter Kristus yang harus kita miliki. Yesus hari itu, kalau dia nggak punya penguasaan diri, kalau dia nggak punya self control dalam hidupnya, mungkin dia akan marah, dihina orang, dicaci maki, disakiti, mungkin dia akan fight, mungkin dia akan berontak. Tapi Yesus punya penguasaan diri, menguasai dirinya, karena dia tahu ada Allah yang menyertai hidupnya. Menguasai diri berarti apa? Menahan diri kita dari pencobaan. Jangan kita mencobai diri kita, tapi lakukan kebenaran
firman Tuhan. Hari-hari ini banyak firman, banyak hal yang akan terjadi di depan sana. Ayo belajar terus menguasai diri kita. Sampai istilahnya tubuh, jiwa, roh kita ini benar-benar in sama Tuhan. Benar-benar nyatu sama Tuhan. Gak ada lagi mungkin bom-bom yang emosi. Gak ada lagi mungkin bom-bom yang gampang marah. Tetapi ketika kita bisa menguasai diri, menahan diri, kita minta pertolongan Tuhan. Saya percaya kita pasti bisa melakukannya. Cobaan demi cobaan akan terus berdatangan. Tawaran demi tawaran dari si jahat akan terus ada di sekeliling kita. Tujuannya apa sih? Pencobaan, tawaran-tawaran dari si jahat supaya kita bisa menguasai, mengontrol hidup kita, saudara. Jangan sampai kita tahu kebenaran firman Tuhan, ketika cobaan itu datang, tawaran itu datang, kita memilih hal itu. Tapi yang Tuhan mau apa? Kita fokus, kita menguasai diri supaya kita bisa nyampe destiny kita sampai akhir. Kalau kita nggak bisa menguasai, menahan diri kita, itu akan membuat kita gagal fokus dan kita nggak akan pernah nyampe garis akhir di hidup kita, saudara. Semua mau nyampe destiny kita sampai akhir, saudara ya. Belajar untuk kita menguasai diri. Yang tahu adalah diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelemahannya di mana? Oh, saya gampang emosi, kayak gampang marah. Oh, saya kalau ngelihat ini kayak pengen dibeli semua. Waktu itu Ibrani pernah bilang, jangan kita jor-joran, tapi oke, belanja atau beli sesuatu itu nggak salah. Tapi apakah itu berguna buat kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Hari ini yang mungkin kita sering lost control ya, mari belajar menguasai diri. 3 hal saudara yang mau saya bagikan untuk kita semua. Hal-hal apa yang perlu kita kuasai di hidup kita ini? 3 hal yang saya rasa cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kuasai pikiran kita, saudara. Semua hal, semua tindakan, semua perbuatan kita hari demi hari berasal dari pikiran kita, otak kita. Mind blowing. Kita harus berdoa supaya pikiran kita ditawan dan dikuasai Tuhan. Kita bilang, Tuhan, ada pikiran Kristus dalam pikiranku. 2 Korintus 10 ayat 5b. 2 Korintus 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran ini terus jalan, saudara, setiap hari. Kadang ada yang namanya negative thinking, ya kan, pikiran negatif. Mungkin dalam pergaulan anak-anak muda ada yang namanya pikiran kotor, ya kan, Victor, jangan kamu berpikir kotor. Makanya kenapa kita berkata tawan pikiranku dan taklukannya kepada Kristus, supaya kita bisa menguasai pikiran ini. Jangan sampai pikiran ini remnya blong, saudara. Karena kalau remnya blong, semua apa yang dilihat tidak baik dalam pikiran kita. Tapi hari ini, saudara, kita berkata, Tuhan, tawan segala pikiran dan aku mau menaklukkannya kepada Kristus. Biar ada pikiran Kristus dalam hidupku. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tawan pikiran kita untuk kita selalu ada di dalam pikiran Kristus, saudara. Siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi after ini, besok, lusa, dan seterusnya. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa prepare, waspada terhadap semua siasat-siasat si jahat. Siapkan akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan selanjutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, yang taat. Kita seringkali dikasih firman tentang ketaatan. Kita belajar taat dan jangan menuruti semua keinginan daging hawa nafsu kita yang menguasai hidup kita. Tapi mulai perang Tuhan, kalau dirasa ini sudah tidak baik, Tuhan, semua yang tidak baik, semua kelemahan, semua apapun Tuhan yang tidak berkenan, aku mau buang jauh-jauh. That's why kenapa kita sering kebas-kebas. Karena itu untuk kita mengebaskan semua yang tidak baik dalam pikiran kita, dalam semua aspek hidup kita. Karena kita punya Tuhan Allah yang kudus. Dan Dia mau kita hidup di dalam kekudusannya. Pikiran kita itu kayak mesin utama dalam kehidupan kita. Kalau mesin yang ngadat, semua tidak akan berjalan dengan baik. Kalau mesinnya mati, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau mesin ini, pikiran ini terus diisi oleh firman Tuhan, maka semua perbuatan dan tindakan kita akan terarah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya pikiran negatif. Nggak ada lagi yang namanya pikiran-pikiran yang tidak baik di hidup kita. Tapi kita berpikir seperti Kristus berpikir. Karena ada pikiran Kristus dalam hidup kita. Kuasai pikiranmu hari-hari ini. Lalu yang kedua, kuasai perkataan kita. Nih, mulut ini punya power yang besar, saudara. Ya, even mulutnya kecil segini, tapi bisa keluar power yang besar. Baik itu power yang buruk maupun power yang baik, saudara ya. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, berarti dia sedang memelihara diri daripada kesukaran. Dalam Amsal 12 ada ayat yang berkata, hidup dan mati di kuasa lidah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengungkan dari lidah, bibir, mulut kita. Kadang kita nggak bisa menarik setiap perkataan-perkataan yang sudah keluar dari mulut kita. Makanya hati-hati menggunakan mulut kita. Yakobus dalam pasal yang ketiga, dia menjabarkan tentang dosa karena lidah. Kita mau buka Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu
yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus menjabarkan tentang dosa karena lidah. Dari yang sekecil ini dikatakan dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Layaknya api dari sebatang korek dinyalakan lalu dibuang ke tumpukan daun atau tumpukan kertas, akan menjadi sebuah kobaran api yang besar, saudara. Dari mulut kita yang kecil ini akan keluar perkara-perkara yang besar. Tapi pertanyaannya, yang besar itu apakah yang baik atau yang buruk di hidup kita? Lanjut ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari lidah kita bisa we worship Him, we praise Him, memuji nama Tuhan. Tapi dari lidah juga after we worship Him, karena kita nggak bisa menguasainya, kita bisa mengutuk manusia, kita bisa ngomongin orang, kita bisa gosipin orang atau menjelek-jelekan orang. Padahal baru dipakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hati-hati dengan mulut kita. Kuasai perkataan kita hari-hari ini. Kalau di Sion Kids atau di Devotion SD, saya sering bilang, yuk yang mau dengar firman Tuhan siapa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Berarti kalau mau dengar firman Tuhan harus kunci mulutnya, ya kan? Yuk semua dikunci. Kita pun harus seperti itu, saudara. Harus dikunci mulutnya, supaya tidak keluar perkataan-perkataan yang sia-sia. Ingat ayatnya berkata, dengan lidah kita memuji, dengan lidah kita mengutuk manusia. Tapi hari ini sudah, ayo, jangan sampai yang keluar dari mulut kita adalah kutuk, dan kutuk. Tapi ketika kita bisa menguasai perkataan kita dengan iman dan pertolongan Roh Kudus, kita berkata, aku ucapkan berkat, aku ucapkan firman dari mulutku. Jangan sampai jadi anak-anak Tuhan yang suka mengutuki, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang mengucapkan berkat dan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, kuasai kedua mata ini. Nah, ini mata ini bisa berbicara banyak di hidup kita, ya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata ini adalah sumber penglihatan kita setiap hari. Makanya kita bersyukur kita masih diberikan mata yang sehat. Meskipun ada yang pakai kacamata seperti saya, ya, tapi kita masih bisa melihat. Bayangkan kalau kita jadi orang yang buta, gak bisa melihat terang dan sinar, apa yang akan kita rasakan, saudara? Kita gak bisa menguasai mata kita, maka akan terjerumus ke dalam dosa. Contoh tokoh
di Alkitab yang gagal menguasai matanya adalah siapa? Simson. Dia orang yang sangat terkenal, diberkati, dianugerahi kekuatan yang sangat luar biasa, bisa mengalahkan pasukan-pasukan Filistin. Tapi kelemahannya satu, dia nggak bisa menguasai matanya. Dia terpesona dengan paras diri seorang Delilah. Sampai akhirnya Delilah tahu kelemahannya di mana. Dicukurlah rambutnya, hilang kekuatannya. Simson seorang yang perkasa, kuat, gagah berani. Tapi karena dia nggak bisa menguasai dirinya dalam hal matanya itu, dia melihat, wah, Delilah cantik sekali, gitu kan. Kayaknya dia adalah perempuan tercantik di dunia. Aku suka sama dia. Mungkin dia berkata seperti itu. Laki-laki kalau ngeliat cewek cantik juga pasti akan ngelirik ya. Pasti akan ngelirik, ih cantik, cantik. Makanya kalau mata ini nggak bisa dikuasai itu ngeliat pelarak-pelirik kanan kiri. Hati-hati. Simson terjebak dalam situasi dia nggak bisa menguasai matanya. Dan akhirnya dia terjerembab kepada Delilah. Hari-hari ini kadang mata ini membuat kita terbuai. Mata ini membuat kita gak bisa melihat keajaiban dan karya Tuhan di hidup kita, karena kita terbuai dengan apa yang dunia lihatkan di hidup setiap kita. Tapi Tuhan pengen hari ini biar matamu memandang hanya kepadaku, yaitu Tuhan. Biar mata kita terus terarah melihat kepada apa yang akan Tuhan buat di hidup setiap kita. Dan hari ini penting untuk kita menguasai diri kita hari-hari ini. 3 hal tadi, ayo setiap hari doa, Tuhan kuasai pikiran, mulutku, mataku Tuhan. Apalagi semua hal dari ujung kepala sampai telapak kaki, kuasai Tuhan, kuasai. Minta ditawan dan dibelenggu sama Tuhan sekali lagi. Ayat yang terakhir, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya dikatakan akan seperti kota yang roboh temboknya. Apakah kita mau roboh, saudara, hidup kita? Saya yakin jawabannya tidak ada yang mau. Maka dari itu hari ini, saudara, ayo belajar menguasai diri kita. Jangan kita roboh dan menjauh karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Tapi ayo belajar. Tadi saya katakan memang tidak mudah, tapi satu demi satu kita pelajari, kita lakukan, kita minta pertolongan Tuhan. Saya percaya kita akan dimampukan untuk menguasai diri kita. Amin. Percaya saudara, bersama Tuhan kita bisa ngelakuin apa yang Tuhan firmankan pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita diajar tentang menguasai diri. Ini masih link dengan khotbah waktu 24 jam. Ya, salah satu adalah mulut. Mulut itu adalah paruh dari Raja Wali. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Kalau nggak ingat diputar lagi. Karena ini adalah sesuatu hal di mana menyediakan wadah yang besar untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Ya. Tadi diterangkan, kemarin juga udah diterangkan lagi tentang bagaimana kita menguasai mulut kita sampai
kita itu jangan berbicara sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Caranya harus dipatokkan ke batu karang yang teguh. Isi hidupmu dengan firman, maka nanti yang keluar adalah firman. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah ini merupakan salah satu pokok daripada doa puasa kami Tuhan yang akan dimulai pada bulan Juli. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Terus kami mau menyediakan wadah yang besar sampai segala sesuatu yang berasal daripadamu, itulah yang keluar daripada hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa untuk sebentar sore kebaktian yang diadakan. Mohon anugerah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguasai suasana di tempat ini. Turunkan anugerah-Mu, turunkan akan hadirat-Mu yang luar biasa, sehingga benar-benar kami merasakan ada sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun Tuhan, segala kuasa kegelapan akan ditelanjangi, sampai kami boleh tahu bahwa kami harus hidup benar di hadapan-Mu. Betapa liciknya kuasa kegelapan yang membodohi akan hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk hamba-Mu Bapak Tony Daud Tuhan. Untuk hamba-Mu ini, Kau berkati dalam perjalanan sampai di Sion dengan tidak kurang suatu pun apa. Urapi dengan urapan yang luar biasa Tuhan. Pewahyuan yang berasal daripada-Mu turunkan Tuhan. Ada sesuatu pesan-pesan khusus-Mu yang akan Kau berikan melalui hamba-Mu ini. Engkau kuduskan wadah ini Tuhan, supaya wadah ini benar-benar kudus, dan yang disampaikan adalah sesuatu hal yang murni dan kudus daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semua pertanyaan yang akan diberikan. Biarlah hamba-Mu ini dapat menjawab sesuai dengan hikmat yang berasal dari surga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini, biarlah Kau siapkan kami sebagai jemaat untuk dapat menangkap apa yang Engkau mau. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terus Kau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih untuk semua rencana-Mu yang indah untuk tempat ini Tuhan. Terima kasih karena kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk tanah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pelunasan yang Kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang luar biasa. Kerja-Mu yang sangat luar biasa membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau luar biasa atas hidup kami. Kau teruskan Tuhan semua rencana-Mu atas tempat ini. Bapak, saat ini juga kami tetap berdoa. Kami tidak bosan-bosan dan terus setiap pagi kami mau berdoa Tuhan. Untuk Engkau yang akan menentukan dan memilih wali kota buat tempat dan kota ini. Engkau pilihkan seorang wali kota yang takut akan Engkau Tuhan. Wali kota yang mencintai kota ini. Wali kota yang mau berkorban dalam segala sesuatu. Wali kota yang mempunyai ide-ide yang luar biasa untuk memajukan, untuk memperindah akan kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga tetap berdoa saat ini Tuhan, yang akan terus menolong akan pemerintahan kami, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal atas bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, mohon kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Dengan keadaan cuaca yang berganti-ganti ini Tuhan, kami berdoa saat ini,
Biarlah Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami percaya dan kami sangat percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan daya tahan tubuh buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat luar biasa. Semua persoalan kami Tuhan, kami mau mempersembahkan kepadamu. Engkaulah yang akan mengatur hidup kami. Engkaulah yang akan menyembuhkan segala penyakit kami. Engkaulah yang memberi kekuatan untuk kami dapat mengatasi semua beban yang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak belenggu cintamu Tuhan. Biarlah terus membelenggu akan pikiran dan jiwa kami. Membelenggu mata kami Tuhan. Telinga kami juga dibelenggu dengan cintamu. Bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan lakukan. Biar semua rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Semua yang tidak baik pun Kau hancurkan Tuhan. Kau berkati tangan kami hari ini. Engkau berkati kaki kami hari ini Tuhan. Sehingga kaki kami dapat berjalan sesuai dengan rencanamu. Tangan kami mengerjakan semua pekerjaan bersamamu Tuhan. Layakan kami menerima berkat yang sudah Kau sediakan buat kami hari ini. Engkau akan memberikan berkat-Mu cukup bahkan berlebih. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.